Selamat malam generasi penuai akhir zaman yang Tuhan Yesus kasihi. Pada malam hari ini izinkan saya membagi pengetahuan. Saya tidak mau mengajar Bapak Ibu sekalian karena saya lihat di sini dari 12 orang yang hadir rata-rata adalah pengkhotbah ya. Hamba-hamba Tuhan ya yang Tuhan pakai luar biasa. Jadi malam hari ini saya mau sharing aja, bukan untuk mengajari, tetapi saya tergelitik Bapak Ibu, ketika saya berpikir begini, kenapa sih kita harus belajar tentang seni berkhotbah? Ya, karena sebagai penuai, tentu saja mereka harus, saya katakan harus ya Bapak Ibu, bukan sunnah ya, hukumnya bukan mudah-mudahan gitu ya. Tidak ada, itu sudah harga mati Bapak Ibu. Karena sebagai penuai, sebagai gembala, sebagai penginjil itu harus bisa berkhotbah, harus bisa mengajar Bapak Ibu terkasih. Jadi malam hari ini kita mau sharing aja ya, bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman jauh lebih banyak daripada saya, silahkan nanti untuk memperlengkapi. Tetapi saya mau bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya harus bagikan di grup penuai ini, saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah homiletika. Ya, homiletika. Apa itu homiletika? Nah, pada malam hari ini agenda yang akan saya bagikan adalah yang pertama kita akan membahas definisi daripada homiletika itu sendiri. Jadi penulisan di grup itu agak sedikit keliru ya, bukan homeletika tetapi homiletika. Kemudian fungsi khotbah dalam ibadah. Lalu jenis-jenis khotbah, kemudian mempersiapkan khotbah, lalu struktur khotbah, kemudian kehidupan pengkhotbah, penampilan pengkhotbah, tips bagi pengkhotbah. Lalu kita nanti akan diskusi dan ada proyek ketaatan, saudara. Kenapa saya sampaikan di sini ada proyek ketaatan? Karena setelah dari materi ini, ya, yang kita harapkan adalah bahwa Bapak Ibu Saudara, terutama yang belum pernah berkhotbah atau mengajar, itu punya keberanian untuk bisa menyampaikan firman kebenaran. Jadi tugas pengkhotbah itu bukan tanggung jawab gembala ataupun tanggung jawab misalnya seorang yang sudah lulusan teologi ya, tapi kita yang orang biasa saja ini harus juga mau belajar tentang seni berkhotbah. Nah, saya berharap dengan tujuan pelajaran malam hari ini, Bapak Ibu yang belum punya keberanian, saya katakan yang belum punya keberanian, kenapa? Karena mungkin masih malu-malu, takut-takut. Dengan pengetahuan ini Bapak Ibu diharapkan dalam waktu dekat Bapak Ibu bisa berkhotbah ataupun mengajar orang-orang. Jadi apakah itu homiletika? Homiletika adalah ilmu berkhotbah yang mempelajari cara-cara dan metode-metode mempersiapkan isi khotbah dan penyampaian. Jadi tidak hanya untuk mempersiapkan khotbah, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan khotbah yang kita sudah rencanakan, metode yang sudah kita pakai, tetapkan untuk bisa dikomunikasikan kepada orang-orang yang mendengarkan. Mari kita buka Nehemia 8 ayat 9, di sini sudah saya tuliskan. Kita akan baca bersama-sama, Nehemia 8 ayat 9. Ini dasar daripada pelajaran kita malam hari ini. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Sampai di situ, saudara. Kita tahu bahwa kitab Nehemia ini ya ditulis oleh seorang pembesar, bupati dari yang bernama Nehemia. Dan pada waktu peristiwa itu ada seorang ahli Taurat yang bernama Ezra. Ketika itu Israel dalam masa pembuangan, sehingga sejak usainya atau meninggalnya
Yosua, maka Israel itu berada pada masa-masa kegelapan. Nah, di sini Bapak Ibu terkasih adalah zaman ketika orang-orang Israel berkumpul kembali dan mereka mau diajar oleh Allah sendiri lewat pembacaan Taurat Allah. Dan itu dipahami atau dimengerti oleh seorang ahli Taurat yang bernama Ezra. Jadi Ezra diperintahkan untuk membaca bagian-bagian dari Taurat Allah. Dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan. Memang secara letterleh tidak dicatat di sini bahwa ada khotbah di situ. Tetapi kalau kita lihat di sini, lebih jelas lagi kita renungkan bahwa di dalam mereka membaca, jadi di sini bukan hanya membaca Alkitab ya Bapak Ibu atau Taurat Tuhan, tetapi diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan itu dimengerti. Karena pembacaan Taurat Tuhan itu juga tidak mudah untuk dipahami, terus terang aja. Ya. Mungkin kita ada yang ahli Taurat di sini ataupun jago baca Alkitab atau mengerti Alkitab. Saya percaya tidak mudah untuk kita bisa mengerti Taurat Allah. Itu harus diilhami oleh Roh Kudus. Ya, dan orang-orang tertentu pada masa itu hanya Ezra yang bisa mengerti akan kitab Taurat Allah ini. Nah, kata homiletika berasal dari bahasa Yunani yang kata dasarnya adalah homilia. Homilia itu merupakan sebuah kata benda pergaulan atau sebuah percakapan yang ramah tamah, yang juga mempunyai pengertian kata-kata yang indah atau elok. Sedangkan kata kerjanya adalah homilein, dalam bahasa Inggris artinya to talk, to converse, berbicara atau bercakap-cakap. Tentu saja yang dimasukkan di sini adalah pemberitaan firman Tuhan. Jadi bukan kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, ataupun ngegosip, saudara. Tetapi yang dimaksudkan adalah pemberitaan firman Tuhan. Fungsi khotbah dalam ibadah yang pertama, Bapak Ibu, kita masuk di sini, bagian yang kedua, memperkenalkan dasar-dasar pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita mengerti bahwa fungsi untuk kita berkhotbah dalam suatu ibadah, entah itu persekutuan doa, ibadah raya, KKR, apapun juga, yaitu memperkenalkan dasar-dasar pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menuntun orang yang tersesat dan terhilang. Yang ketiga, menyampaikan kehendak Allah kepada jemaat melalui pemberitaan. Bahasa Yunaninya adalah kerygma. Kerygma, itulah arti daripada menyampaikan kehendak Allah kepada jemaat melalui pemberitaan saudara. Yang keempat, memberikan makanan rohani kepada jemaat sehingga kehidupan rohani jemaat itu terpelihara. Yang kelima, mengajarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Keenam, memberikan kekuatan untuk menang dalam peperangan rohani. Jadi seorang pengkhotbah juga harus berani untuk menyatakan kebenaran tentang hal peperangan rohani. Ya, kadang-kadang banyak pengkhotbah yang menghindari akan khotbah-khotbah seperti ini. Karena ini keras Bapak Ibu. Ini khotbah yang keras, makanan keras, ini, peperangan rohani. Tetapi itu juga harus disampaikan kepada jemaat supaya memberikan kekuatan untuk mereka menang dalam segala kehidupan. Yang ketujuh adalah memberikan pedoman dalam pergumulan hidup agar dapat bertumbuh ke arah kesempurnaan. Jadi inilah fungsi khotbah di dalam ibadah. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita sebagai pengkhotbah itu porsinya lebih banyak kita menyaksikan diri sendiri. Nah, itu merupakan kesaksian. Tetapi khotbah itu adalah ini, 7 hal inti ini yang kita harus sampaikan Bapak Ibu. Boleh sih, kadang-kadang kita bisa mau membumbui khotbah-khotbah itu dengan lelucon, dengan komedi, dengan hal-hal yang sifatnya kesaksian pribadi, boleh. Tetapi jangan sampai misalnya kita khotbah 40 menit, itu 30 menit diri sendiri. Waduh,
Itu namanya kesaksian, bukan khotbah. Ya kan? Karena apa? Karena pengalaman hidup kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Cara Tuhan itu membentuk kita dengan orang lain berbeda-beda. Ya kan? Jangan sampai kita jemaat bilang begini, ah itu kan pengalaman lo, belum tentu juga sama dengan gue, kan ya repot saudara. Ya, itu suka-suka lu lah ngomong apa gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu saudara. Jemaat sehingga menghindari khotbah-khotbah yang seperti itu. Tetapi khotbah yang sebenarnya kita harus sampaikan adalah 7 hal ini Bapak Ibu. Karenanya berkhotbah itu tidaklah mudah sebetulnya. Kemudian kita pelajari bagian ketiga adalah jenis-jenis khotbah. Dalam homiletika kita mendapatkan beberapa jenis khotbah praktis yang memiliki ciri khusus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, malam hari ini saya sampaikan adalah cara-cara praktis kita sebagai penuai untuk kita bisa terjun ke lapangan dan langsung praktek Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam sekolah teologi ya, maka SKS ataupun pelajaran ini mungkin nggak cukup untuk 1-2 jam ke depan Bapak Ibu. Ya, karena dipelajari mungkin berapa semester begitu ya saudara. Tapi kita nggak mau sampai detail, tetapi yang penting kita praktek langsung ya saudara. Nah, yang pertama jenis khotbah itu disebutkan sebagai khotbah topikal. Apa itu khotbah topikal? Khotbah topikal adalah susunan khotbah yang mengambil topik tertentu sebagai pokok bahasan. Tentu saja ya, namanya topikal, jadi ambil topik tertentu. Nah, khotbah jenis ini menggabungkan beberapa ayat dan berbagai sumber untuk menjelaskan suatu pokok bahasan sehingga membentuk suatu khotbah yang lengkap. Topik-topik itu dapat berupa doktrinal atau alkitabiah. Ya. Kemudian contohnya adalah tentang keselamatan, kelahiran baru, tentang Roh Kudus, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan sebagainya. Lalu topik-topik praktikal. Jadi ada 2 macam khotbah topikal. Yang pertama topik yang doktrinal, artinya alkitabiah. Yang ketiga topik-topik praktikal. Jadi praktek atau praktis. Contohnya, apa yang Alkitab katakan mengenai pernikahan dan perceraian, mendidik anak, hal keuangan, hidup sehat dan lain-lain. Termasuk misalnya sekarang tentang COVID. Banyak kan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan memulai khotbah dengan situasi COVID. Nggak apa-apa, itu kan praktek sehari-hari. Yang praktis yang bisa kita lihat. Tentang krisis ekonomi, gimana minyak goreng naik turun. Nah itu bisa kita sampaikan di awal-awal khotbah kita. Ya, tetapi harus ada ayat-ayat pendukungnya Bapak Ibu sekalian. Itu topikal. Nah, apakah keuntungan dan kelemahan dari khotbah ini Bapak Ibu? Jenis khotbah topikal, keuntungannya adalah lebih menarik. Sebab terdapat kebebasan memilih topik yang relevan dengan kebutuhan jemaat. Keuntungan yang kedua, memperluas dan memperdalam pengertian mengenai suatu topik secara alkitabiah. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah lebih mudah dicerna, diterima, dan dipahami karena pokok bahasanya jelas dan tidak membosankan. Ya, jadi topik-topik yang masa kini, yang tren masa kini itu lebih cepat dipahami sama orang-orang zaman sekarang yang hidup. Contoh para milenial ya. Kalau para milenial kita khotbahkan tentang koran, surat kabar, televisi, ya nggak nyambung saudara. Karena zaman sekarang orang milenial itu anak-anak muda ngertinya apa? Internet, ya saudara, ngertinya media sosial. Mereka nggak paham dengan koran, surat kabar. Apa itu koran? Even radio aja mereka nggak pernah dengar radio, taunya ya audio aja. Kok zaman kita kan ada namanya radio 2 band. Radio 2 band, ada MW, SW, ya kan, FM. Nah, mereka nggak tahu tuh, anak-anak zaman sekarang nggak tahu. Jadi supaya tidak membosankan, maka khotbah-khotbah yang kekinian itulah yang bisa menarik para pendengarnya. Tapi ada juga kelemahan daripada khotbah topikal ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, bila terlalu sering menggunakan khotbah jenis ini,
dapat menyebabkan hanya terfokus pada satu topik dan mengecilkan topik yang lain. Ya. Lalu kedua, bila tidak hati-hati dalam cara menggalinya, dapat mengakibatkan pemaksaan kata atau kalimat menjadi topik khotbah. Ketiga, bila tidak hati-hati, dapat memaksakan ayat untuk lepas dari konteksnya. Jadi perlu melihat latar belakang dan bahasa aslinya. Ya, tentu saja orang-orang yang background teologi tahu banget yang mengenai ini ya. Ya, jadi karena kita nggak boleh main comot-comot ayat katanya begitu ya. Nah, tapi kita harus lihat konteksnya. Ada di Perjanjian Baru yang juga merefer kepada Perjanjian Lama. Nah, itu masih related, ada koneksi. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kita nggak bisa bilang, oh ini sama, kok ini berbeda. Nah, nggak boleh begitu, karena situasinya sudah berbeda, sejarahnya beda, waktunya beda gitu ya. Nah, jadi perlu hati-hati dengan ini, saudara. Itu kelemahan daripada khotbah-khotbah topikal. Kita masuk yang kedua, jenis yang kedua adalah khotbah tekstual atau analisis. Khotbah tekstual adalah susunan khotbah yang menggali satu atau dua ayat dan memperhatikan kata demi kata yang terdapat dalam ayat tersebut serta menjelaskannya menjadi bagian-bagian utama khotbah. Contoh, ketaatan mendatangkan berkat. Anda bisa baca Yesaya 48 ayat 18. Ya, barang siapa yang mentaati perintah-perintah, ya kan, maka dia akan diberkati Tuhan. Kedua, mengenai panggilan Tuhan. Contoh, Matius 4 ayat 19. Ya kan, bagaimana Yesus memanggil orang-orang, ya saudara, itu panggilan Tuhan. Nah, ini khotbah-khotbah tekstual. Apa itu keuntungan dan kelemahannya? Yang pertama, keuntungan dari khotbah tekstual adalah pengkhotbah dapat mempelajari satu atau dua ayat secara mendalam sehingga menemukan satu ide dan kebenaran baru. Ya, jadi satu ayat, ya kan? Saya dulu pernah dengar itu bahwa gembala sidang saya itu adalah pendeta satu ayat. Taunya cuma satu ayat aja, nggak bisa luas. Ya, kalau dibandingkan dengan ahli-ahli teologi ya mungkin ya memang segitunya lah dia kan, karena dia bukan background teologi ya kan. Tetapi ayat yang disampaikannya itu sangat kuat, mendalam, sehingga itu berkali-kali disampaikan kepada jemaat semua, dan kita jadi rema dalam hati kita, jadi ngerti kita, oh begini toh. Nah, itu satu ayat atau dua ayat yang memang kuat untuk disampaikan. Ya, itu dia tekstual ya. Kedua, keuntungannya adalah dapat menggali lebih terperinci setiap kata dan kalimat. Kalau kita seringkali tasat teduh dan membaca Alkitab kita, Bapak Ibu, maka ketika kita baca satu ayat aja, itu pengertiannya setiap hari berbeda-beda. Apalagi kita baca satu pasal, ya kan? Maka dari itu kalau di gereja kami itu ada pembacaan Bible Reader Families namanya, pembacaan Alkitab, 5 pasal 1 hari. Dan kita udah sampai putaran yang ke-7, Bapak Ibu. Itu setiap hari kalau dibaca tuh pasti ada sesuatu yang baru gitu. Memang firman Tuhan itu selalu up to date, selalu refresh, segar. Walaupun bacanya satu ayat yang sama. Tetapi kita diberikan pengertian yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Itu luar biasanya ayat firman Tuhan ya. Makanya Alkitab kita itu beda dengan kitab-kitab agama lain, Bapak Ibu. Karena mengandung janji, mengandung urapan. Betul itu firman Tuhan ya. Karena itu keuntungannya dari khotbah-khotbah tekstual ini bisa menggali lebih dalam lagi, lebih terperinci dari ayat-ayat yang kita baca. Ketiga, pengkhotbah lebih berkembang dalam penafsiran, hermeneutika. Ya, jadi kita lebih berkembang dengan penafsiran-penafsiran. Walaupun kadang-kadang penafsiran kita mungkin keliru, salah, ya nggak apa-apa juga. Ya, kenapa saya bilang nggak apa-apa? Sepanjang itu kita mempermuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah, menguatkan jiwa-jiwa, nggak apa-apa, saudara.
Tapi kalau penafsirannya adalah penafsiran yang negatif, yang keliru, hati-hati Bapak Ibu. Itu perlu diuji. Ya, saudara kasih Tuhan ya. Jadi penafsiran kita tuh akan firman Tuhan tuh pasti Tuhan tuh akan memberikan yang terbaik. Kelemahannya dibutuhkan wawasan yang luas untuk penjelasan yang lebih luas. Ya, wawasan yang luas untuk penjelasan yang lebih luas. Berarti kita harus perlu belajar terus Bapak Ibu. Mau masuk sholat teologi ya boleh, mau masuk sekolah Alkitab boleh, mau masuk short kelas pendek untuk baca Alkitab boleh, terserah. Pokoknya kita belajar terus Saudara untuk menambah wawasan kita tentang firman Tuhan. Lalu kelemahan yang kedua, dibutuhkan dorongan emosi yang kuat untuk menghidupkan tiap poin. Ya. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah expository. Ya. Dari kata expository, tentu saja ini kita sedang mengekspos ya satu bagian, satu pasal daripada Alkitab yang kita baca. Jadi susunan khotbah yang menguraikan satu perikop atau satu pasal gitu, yang terdiri dari banyak ayat dan membaginya dalam beberapa bagian serta memberikan penjelasan arti rohaninya. Contoh, sungai yang mengalir dari bait Allah, Yeskiel 47 ayat 1 dan 2. Kemudian hal tentang peperangan rohani, Efesus 6 ayat 1 sampai 10. Ini tentang selengkap senjata Allah ya Bapak Ibu. Nah, khotbah expository ini keuntungannya apa? Yang pertama, mengajarkan untuk lebih teliti membaca Alkitab dan menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Yang kedua, membaca Alkitab dengan memahami konteks, latar belakang, dan kesan yang lebih lengkap. Khotbah-khotbah jenis ini kelemahannya adalah dibutuhkan tingkat pemahaman Alkitab yang tinggi. Biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan waktu khotbah yang biasa. Biasanya tidak langsung menjawab kebutuhan pendengarnya. Dan bila pengkhotbah tidak hati-hati, dapat kehilangan arah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak? Sebelum bisa saya diulang lanjutkan. Pak tadi itu keuntungan ekspositori apa tadi? Itu keuntungan dari ekspositori tadi apa Pak? Sama kelemahannya. Siap. Keuntungan dari ekspositori adalah mengajarkan untuk lebih teliti membaca Alkitab dan menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Lalu yang kedua, membaca Alkitab dengan memahami konteks, latar belakang, dan kesan yang lebih lengkap. Iya. Ada lagi mau bertanya Bapak Ibu? Kelemahannya Pak? Kelemahannya itu dibutuhkan tingkat pemahaman Alkitab yang tinggi. Karena kita sedang menggali, mengekspos itu menggali lebih dalam tentang pasal ataupun perikop yang kita baca. Jadi butuh tingkat pemahaman Alkitab yang tinggi. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir untuk hal ini. Misalnya, saya pengen Pak mengekspos satu bagian cerita tentang apa? Misalnya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh gitu ya. Apa sih makna daripada firman Tuhan itu ataupun perikop tersebut kan begitu. Nah, Bapak Ibu harus cari, tapi bersyukurlah hari gini nih di zaman kini kita gampang bisa tanya Mbah Google, ada aplikasi Alkitab yang banyak ya. Salah satunya tuh misalnya Swords Bible. Swords Bible itu Bapak Ibu bisa semua bahasa aslinya pun bisa Anda pelajari. Jadi bisa, karena kalau kita baca bahasa Indonesia kadang-kadang kita salah pengertian gitu, padahal bahasa aslinya nggak seperti yang kita baca. Makanya saya selalu compare, kalau saya dalam persiapan khotbah, saya harus compare antara bahasa Indonesia dengan bahasa King James Version atau dengan yang lain-lain, Alkitab yang lain, Bapak Ibu. Sebetulnya itu untuk pelajaran kita, pengetahuan kita aja. Nggak apa-apa juga, kita harus menggali firman Tuhan itu memang lebih dalam lagi. Bagi orang yang senang menggali firman Tuhan itu enak, enjoy lah.
Tapi bagi yang baca Alkitab ngantuk langsung tidur, nah itu beda lagi. Jadi kelemahannya itu harus butuh tingkat pemahaman Alkitab yang tinggi, kemudian biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan waktu khotbah yang biasa. Kalau khotbah-khotbah yang pertama tadi ya saudara, yaitu khotbah jenis yang pertama adalah khotbah Topika. topikal. Ini gampang, paling mudah nih topikal, ya kan? Paling mudah khotbah-khotbah topikal. Lalu lebih sedang lagi khotbah-khotbah tekstual. Nah, yang susah itu adalah khotbah-khotbah ekspositori. Kalau khotbah topikal itu 20 menit, 10 menit bisa selesai khotbah. Jadi kalau tergantung kita diminta sama pengundang ya Bapak Ibu. Kalau kita diundang gitu, Pak khotbah Pak di sini, Bu khotbah di sini. Waktu khotbah saya berapa kali? 20 menit. Ah sudahlah, ambil topikal aja, lebih gampang. Jangan coba-coba Anda ambil khotbah-khotbah ekspositori gitu ya. Dengan waktu 20 menit. Bapak Ibu ngomong-ngomong, kalau Bapak Ibu baca di dalam Nehemia pasal 8 dari tema kita tadi itu ya. Bapak Ibu baca di situ bahwa orang-orang itu mendengarkan pembacaan ataupun kita bilang khotbah lah ya, karena pembacaan itu disertai dengan keterangan-keterangan ya kan tadi di ayat 9. Bagaimana Esra menyampaikan ya kan, ahli Taurat itu, ahli kitab namanya Esra. Itu dikatakan pada masa itu orang-orang mendengarkan pembacaan Taurat Tuhan itu dari pagi sampai tengah hari loh Bapak Ibu. Betul itu, 12 jam. Nah kalau saya dengar kan sekarang itu ada fenomena ibadah 1 jam saja, ya kan? Bahkan ada namanya gereja 1 jam saja. Dulu saya berpikir sebelum COVID ya Bapak Ibu, dulu saya berpikir bahwa, aduh orang kok jadi semua serba instan ya, dengar firman Tuhan instan, makan juga mie instan gitu ya. Orang zaman sekarang senangnya instan ya gitu. Dan memang begitulah keadaan zaman ini Bapak Ibu. Kalau dengar khotbah yang panjang-panjang, katanya jemaat ngantuk, ya kan? Katanya yang dengar boring, bosen, gitu Bapak Ibu. Nah saya tuh orang yang bukan selalu lah, maksudnya sering kali saya kena tegur. Kenapa? Karena khotbah saya panjang-panjang. Kadang-kadang kalau panitia gitu, berapa lama ini khotbah? 30 menit, saya bisa 45 menit Bapak Ibu. Itu bukan saya buat-buat Bapak Ibu. Itu ngalir aja gitu loh. Khotbah itu mengalir gitu. Sampai-sampai waktu itu saya udah kebablasan gitu loh. Itu baru khotbah topikal, bukan khotbah ekspositori, bukan. Khotbah-khotbah kekinian gitu loh. Maksudnya yang isu-isu masa kini yang saya angkat gitu Bapak Ibu. Nah bayangkan ibadah 1 jam bagaimana ya? Tapi ya memang ternyata pandemi memaksa kita untuk mengadakan ibadah memang singkat Bapak Ibu sekalian, 1 jam. Pertama karena kuota Zoom, ya kan? Kuota Zoom itu juga kalau makin lama makin mahal, handphone kita makin panas kan. Orang juga jadi biarpet. Kalau misalnya lebih dari 1 jam aja, waduh jaringan udah mulai lemot tuh, macam-macam deh masalahnya. Jadi saya ngerti sekarang ini sejak zaman pandemi, oh ternyata Tuhan itu sudah bicara sama hambanya bahwa kenapa ada gereja 1 jam saja gitu. Bahkan satu hari itu bisa sampai 10 kali ibadah, 12 kali ibadah Bapak Ibu. Karena 1 jam. Tapi itulah. Bagi saya itu mungkin tuntunan Tuhan. Karena Petrus saja berkhotbah beberapa menit saja, saudara. Dia cuma bicara tentang hal kerajaan Allah. Orang-orang bertobat 3.000 orang gitu loh. Saya kadang-kadang harus sadar diri Bapak Ibu. Diri saya juga harus sadar diri bahwa yang penting bukan khotbah yang panjang, tetapi khotbah itu adalah singkat, jelas, dan paling penting adalah urapan. Urapan dari Roh Kudus. Karenanya nanti kita akan pelajari bagaimana kehidupan seorang pengkhotbah.
Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjut ya. Karena waktu terus. Mungkin sharing sedikit Pak Pendeta. Oh, silakan Pak. Iya, silakan. Ya. Terkait dengan khotbah ini ya. Saya masih ingat itu tahun 2008 yang lalu, berarti sudah ada sekitar 14 tahun ya. Ada pendeta di Pontianak, saya ingat itu Ibu Pendeta berkhotbah. Begitu Ibu itu khotbahnya sih kok ngedabling ya suaranya. Halo? Ya. Pak Pendeta, begini, tahun 2008 yang lalu saya ingat ada seorang pendeta, Ibu Pendeta berkhotbah. Dia biasa saja suaranya berkhotbah, tapi saya itu yang mendengar itu saya menangis saja begitu. Wah, terus saya enggak bisa tahan gitu. Itu apa? Itu khotbah apa itu? Itu tuh Pak, suaranya di mute tadi. Oke, Pak Lamsar, pertanyaannya itu khotbah apa gitu ya, Pak? Iya, kok bisa ya? Padahal ada Ibu Pendeta itu berkhotbah gitu, tapi saya meresap sekali, tapi saya jadi bercucuran air mata terus gitu lama gitu. Kenapa ya? Iya, nanti kita akan pelajari Pak Lamsar. Kita akan sampai di bagian itu, tetapi di bagian yang saya sampaikan tadi, jenis-jenis khotbah, ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Nanti kita akan sampai ke bagian itu Bapak Ibu. Sabar ya Pak Lamsar. Baik. Iya, soalnya aduh, saya ingat itu sampai sekarang. Ya, luar biasa. Ya, lanjut Pak. Iya Pak. Thank you Pak Lamsar. Nanti saya simpan dulu pertanyaan Pak Lamsar. Saya jawab nanti setelah slide saya. Ya, baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Mempersiapkan khotbah. Di bagian ini kita akan pelajari bagaimana persiapan khotbah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menemukan bibit khotbah. Apa maknanya? Bahwa benih khotbah itu bisa timbul oleh karena ilham Roh Kudus dalam hati seorang pengkhotbah. Di dalam pergumulannya mempersiapkan sebuah khotbah. Ya, bagaimanapun juga, walaupun si pengkhotbah punya jam terbang udah tinggi, tetapi pengkhotbah itu harus terus hatinya itu, dirinya terkoneksi dengan Roh Kudus. Nggak bisa kita cuma andalkan, aku udah pernah khotbah yang lalu begini, aku pakai aja. Tanpa persiapan, Bapak Ibu jangan sekali-sekali. Jadi selalu berdoa minta ilham Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan di dalam khotbah saya. Ya, Bapak Ibu. Saya percaya kalau khotbah kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, apa yang tadi Pak Lamsar sampaikan, bisa menangis, bisa tersentuh hati jemaat, itu benar-benar bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkhotbah, jemaatnya ngantuk semua, itu ada yang nggak beres Bapak Ibu. Saya khawatir Bapak Ibu nggak persiapan hati itu. Pujian penyembahan, doa, kalau perlu puasa, kalau menginginkan ada terobosan, ada puasa. Jadi apa yang ditanyakan Pak Lamsar itu mesti ditanya juga sama Ibu Gembalanya, Ibu Pendetanya. Ibu, kenapa Ibu bisa seperti ini? Tanyakan aja Pak. Kan itu kita mau belajar juga gitu kan. Sebagai seorang pengkhotbah, kita harus tanya, Ibu kok khotbahnya datar tapi kok dampaknya luar biasa Bu. Gitu. Saya percaya Ibu itu pasti rajin baca Alkitab, pujian penyembahan dan doa, kemudian mungkin puasa. Jadi ada persiapan dia. Coba deh, beda deh. Pasti. Coba Bapak Ibu, nah, makanya kita belajar malam hari ini, kita sharing ya. Ya, kita sharing aja. Mungkin ada yang lebih senior dari saya. Coba deh kita bandingkan pada waktu kita khotbah dengan persiapan yang mantap. Kenapa saya bilang mantap? Karena ada urapan Roh Kudus. Dengan kita khotbah, pokoknya begitu kayak misalnya kemarin, saya ditunjuk, Pak Re, tunjuk dong. Karena apa? Karena pengkhotbah yang sebelumnya berhalangan. Saya main ditunjuk-tunjuk. Ya udah deh. Ya, dengan tanda kutip terpaksalah gitu ya, tanda kutip. Ya, terpaksalah saya pakai apa yang bahan saat teduh saya gitu. Tapi harusnya kan kita persiapan gitu. Apa yang harus kita mau sampaikan? Pesan Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat gitu kan? Nah, Bapak Ibu, beberapa sumber khotbah
untuk kita bisa menemukan benih khotbah. Yang pertama, bisa dari pengalaman jemaat. Bapak Ibu lihat jemaat yang Bapak Ibu layani, bisa dipakai untuk bahan khotbah. Kemudian membaca Alkitab, pada waktu kita saat teduh, baca Alkitab, timbullah ilham Roh Kudus. Ya, bisa dijadikan tema khotbah. Kemudian program khotbah yang direncanakan, misalnya visi gereja. Ya, visi gereja, visi Gepas misalnya. Ya, selamatkan jiwa, apapun harganya. Nah, gitu ya. Jadi kita perdalam lagi tuh temanya tuh. Bisa juga. Kemudian pengalaman dari pengkhotbah itu sendiri. Nah, ini bedakan ya Bapak Ibu, pengalaman itu dengan kesaksian hidup. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa pengalaman pengkhotbah itu jangan sampai memakan misalnya lebih daripada 50% pengajaran kita kepada jemaat. Itu akan boring Bapak Ibu. Jemaat akan mengeluh, itu kesaksian lo aja loh, gitu kan. Gitu. Atau misalnya kita bersaksi tapi kita memamerkan gitu. Memamerkan berkat Tuhan. Padahal jemaatnya lagi pada miskin semua. Misalnya jemaatnya miskin-miskin semua, lagi pada susah, ya kan? Kita khotbah menyala-nyala tentang, aku diberkati Tuhan loh, dikasih mobil, dikasih rumah. Waduh, nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita lihat situasinya dan minta Tuhan apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Ya tentu saja khotbah-khotbah harus kekuatan lah ya. Misalnya lagi pada susah, menderita, miskin, gagal gitu, sedih gitu ya. Situasi lagi sekarang susah, ya kita kasih khotbah-khotbah penguatan lah gitu pada jemaat. Ada penguatan, ada khotbah-khotbah yang menghibur jemaat gitu. Jangan malah pengalaman kita yang mendorong, wah kita seperti pamer gitu kan. Nah itu nggak boleh juga Bapak Ibu. Harus kita hindari lah. Makanya kita harus bijak dengan waktu kita mempersiapkan khotbah, ya kan? Jangan sampai diri kita yang ditinggikan, bukan Tuhan kita yang ditinggikan. Selalu dasarnya waktu kita khotbah adalah permuliakanlah nama Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan, gitu ya. Itu harus sebagai dasar yang harus kita ingat sebagai pengkhotbah. Ya. Kemudian inspirasi ya bisa kita bilang ilham roh, kita bisa bilang juga, tapi mungkin bisa terbersit ada inspirasi apa gitu, kita bisa perdalam tuh Bapak Ibu. Itu benih-benih dari sebuah khotbah. Bisa juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan masih relevan. Ya, gitu ya. Misalnya sekarang ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina gitu ya. Wah, lalu kemudian Bapak Ibu dengan pikiran-pikiran liarnya gitu ya. Wah, jangan-jangan Harmagedon, jangan-jangan perang dunia ketiga, jangan-jangan Tuhan mau datang. Ya udah. Asal ada dasar firman Tuhannya, Bapak Ibu bisa gali lebih dalam. Tapi juga jangan berhalusinasi Bapak Ibu ya. Bahaya ya. Yang kedua, mengumpulkan bahan khotbah. Beberapa sumber bahan khotbah bisa ensiklopedi, konkordansi, ya, kamus Alkitab, literatur, dan berbagai versi Alkitab. Ini semua bisa Bapak Ibu download dari aplikasi di Google Play Store ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan jangan menyerah ataupun mengeluh, gimana mau belajar firman, nggak ada sumbernya. Ada di Google. Bapak Ibu download aplikasi di Google Store tentang Alkitab, tentang tafsiran-tafsiran, banyak itu aplikasi Alkitab. Ya, Bapak Ibu cari aja di Google Play Store Bible. Udah banyak tuh situ. Setumpuk tuh banyak. Ya, banyak termasuk konkordansi, kamus Alkitab, ensiklopedi, tuh ada semua Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu download aja dan belajar mandiri gitu ya, belajar sendiri. Ketiga, Bapak Ibu melengkapinya dengan ilustrasi. Ya. Ilustrasi memudahkan pendengar menyerap dan mengingat esensi-esensi yang hendak disampaikan oleh pengkhotbah. Beberapa sumber ilustrasi, misalnya Alkitab, media elektronik dan cetak, kemudian berita-berita yang aktual, pengalaman hidup, literatur-literatur, lalu prinsip-prinsip dari alam sekitar. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sampai di sini tentang mempersiapkan khotbah? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam struktur khotbah. Ya, ini
ini pelajaran dari sekolah teologi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa bisa belajar dari sini lah tentang struktur khotbah. Nah, tapi ini tidak juga menjadi baku ya Bapak Ibu, tidak baku. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar khotbah yang baik, maka inilah struktur khotbah yang baik. Yaitu pertama tema, tentukan tema dulu atau judul, kemudian tentukan ayat pendukungnya. Misalnya kita tadi belajar tentang pelayanan khotbah. Ya, natsnya apa? Nehemia 8 ayat 9, misalnya begitu. Tujuan khotbah. Apa tujuan khotbah malam ini? Untuk memberikan atau memperlengkapi ya anggota GEPAS sebagai penua akhir zaman supaya di lapangan nanti sudah berani untuk berkhotbah atau mengajar, ya kan? Tidak usah malu-malu kita menyampaikan firman kebenaran kepada orang-orang. Apalagi kita punya komunitas, misalnya cell group, persekutuan doa gitu. Ya kita yang harus berani untuk berkhotbah, mengajar gitu, ya. Jadi tujuan khotbahnya untuk memperlengkapi anggota GEPAS. Pendahuluannya apa? Misalnya pendahuluan itu adalah misalnya icebreaker ya. Wah, zaman sekarang COVID ya lagi tinggi. Wah, Jakarta begini. Ya kita harapkan anggota GEPAS tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, misalnya begitulah, ya kan, pendahuluan. Kemudian kalimat tanya, ya kan. Misalnya gini, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh khotbah, Bapak Ibu bisa nggak? Nah, gitu. Kalau pada nggak bisa, oh bisa semua ya udah nggak usah khotbah, nggak usah pelajaran malam hari ini, nggak usah. Wah bisa semua ternyata ya nggak usah belajar lagi, mungkin ganti topik yang lain gitu ya. Nah, gitu. Kalimat peralihan, ya peralihan misalnya apa ya? Misalnya kalimat peralihan, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan gitu ya. Jadi kalimat-kalimat peralihan untuk menuju kepada topik yang kita akan khotbahkan, ya kan gitu. Kemudian isi khotbah. Yang pertama, ide bagian pertama. Ide bagian pertama itu ada uraian penjelasan pertama dan uraian penjelasan kedua. Ya, apa yang Tuhan taruh dalam ide-ide ketika Bapak Ibu mempersiapkan khotbah, misalnya temanya apa, ide bagian pertamanya apa, ide bagian keduanya apa, ide bagian ketiganya apa. Ya, saya tidak uraikan ini secara detail, tapi Bapak Ibu bisa pelajari dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari buku-buku, dari sekolah, dari Google, dari mana, itu bisa diperdalami. Kemudian masuk kesimpulan. Jadi begitu selesai, kalau kita bikin skripsi kan ada pendahuluan, isi, kesimpulan, ya kan? Seperti ini kira-kira. Ya. Kesimpulan itu adalah bagian penutup daripada khotbah kita, Bapak Ibu. Oke, struktur khotbah rasanya nggak ada yang bertanya, ya, karena simpel aja. Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Kemudian kehidupan pengkhotbah. Kita masuk di sesi yang kelima, kehidupan seorang pengkhotbah. Yang pertama, memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Allah. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Silakan Pak Lamsar bisa bantu saya baca 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Ini adalah kehidupan seorang pengkhotbah. Silakan Pak Lamsar. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dan hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap
tiap pekerjaan yang mulia. Amin. Terima kasih Amin. Pak Lamsar. Jadi jelas di sana firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Ya. Jangan mau kita sebagai tanah ataupun kertas ataupun kayu ya yang gampang rusak, gampang terbakar, ya kan? Kita harus seperti emas, teruji. Jadi seorang pengkhotbah itu harus teruji, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada masalah, ada apapun dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi memiliki hidup yang kudus di hadapan Allah. Karena hanya orang yang hidup kudus yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebagai perabot yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kehidupan yang bergaul erat dengan Allah. Yaitu mempunyai kebiasaan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memiliki pengetahuan Alkitab yang cukup dan benar. Dalam Roma 10 ayat 2, silakan Pak Sihar boleh bantu saya membaca Roma 10 ayat yang kedua. Oh, Pak Sihar udah nggak ada ya? Belum, Pak. Silakan Bu Rince bantu Roma 10 ayat 2. Kalau tidak ada saya, Pak. Oh, silakan ya. Terima kasih Pak Lamsar, silakan. Ya, Wah, ini Mas pengkhotbah Bulto luar ayat biasa ini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Jadi kita harus punya pengetahuan Alkitab yang cukup dan benar, supaya kita punya pengertian yang benar tentang apa yang kita khotbahkan, Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, peka dan mengerti akan kebutuhan jemaat dan lingkungan sekitarnya. Seorang pengkhotbah yang lahir dari pelayanan pastoral akan memiliki kepekaan yang lebih baik akan kebutuhan rohani jemaat. Ya. Ya, pelayanan pastoral itu pelayanan penggembalaan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan pelayanan sebagai misionaris ataupun penginjil ataupun guru ataupun rasul, tetapi dia pelayanan pastoral itu ya penggembalaan karena sehari-harinya setiap waktunya yang dipikirkan adalah jemaat. Jadi hatinya itu melekat kepada kebutuhan jemaat ya. Itu lebih peka, lebih ngerti apa yang dibutuhkan jemaat ketimbang misalnya saya sebagai penginjil terus saya disuruh Tuhan pergi ke sana gitu, ke satu tempat gitu, melayani, ya kan? Mungkin saya cuma khotbahkan tentang hal-hal kerajaan Allah, pertobatan gitu. Tapi mungkin tidak cukup untuk kita mengerti kebutuhannya itu apa jemaat di sana. Apakah butuh makan, butuh uang, butuh pakaian dan lain sebagainya. Ya, jadi pengkhotbah yang lahir dari pelayanan itu pastoral biasanya lebih memiliki kepekaan yang bagus. Ya. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ya, tetap kita harus bisa khotbah dimanapun Tuhan suruh kita. Walaupun kita tidak menjadi gembala gitu ataupun dalam pelayanan pastoral. Yang kelima, peka dan memahami kejadian-kejadian yang berlangsung. Mengamati dan mempelajari setiap peristiwa dari perubahan di dunia. Ya, kadang-kadang kita juga harus sebagai pengkhotbah selain kita baca Alkitab dan semua yang pendukungnya gitu, kita juga harus bisa melihat situasi yang terjadi sekarang. Jadi kalau dibilang, aduh saya nggak nonton TV, saya nggak baca koran, saya nggak ini, ya saya bilang sih perlulah gitu ya, perlu juga lah nonton TV, ya mendengar berita-berita yang terjadi sekarang, ya perlu juga, ya kan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi tentang kehidupan pengkhotbah? Saya rasa pada tahu semua lah ya. Oke, saya lanjut di bagian ke-6, yaitu penampilan pengkhotbah. Ya. Ini juga sempat waktu itu disinggung juga di
di grup kita bahwa ini juga menjadi apa namanya perhatian kita semua sebagai pengkhotbah di Gepas ya. Ya nggak apa-apa juga lah kita punya penampilan yang baik ya Bapak Ibu. Kalau itu adalah teguran atau nasihat untuk kebaikan, kenapa enggak kita terima aja ya Bapak Ibu. Jangan kita, hari gini pakai jas, pakai ini, di tempatku pakai jeans, pakai ini ya. Ya, menurut saya sih udahlah, sebagai orang percaya, orang Kristen ya kita terimalah nasihat yang baik. Ya benar nggak Bapak Ibu? Jangan kita malah gara-gara itu kita jadi ribut, jadi berantem, jadi berselisih paham gitu ya. Pak Pendeta. Ya. Bagaimana dengan pendeta, ada seorang khotbah itu, tapi suaranya kencang-kencang. Jadi dia merasa bahwa mungkin ya, dengan dia merasa meluap-luap, dengan suaranya menggelegar begitu, dia pesannya tersampaikan atau bagaimana, tapi padahal kita tidak bisa menangkap jadinya, karena suaranya penekanannya sangat kencang gitu. Gimana? Iya Pak, iya. Oke, jawaban saya sih Pak sebetulnya itu tergantung daripada apa yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang harus ada penekanan di situ. Sebetulnya untuk membuat bahwa jemaat itu fokus kepada inti daripada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Tapi jangan sampai dari awal sampai akhir khotbahnya, waduh, marah-marah terus khotbahnya, nggak bisa juga sih. Tapi ada bagian-bagian tertentu di mana ada penegasan, di mana harus dia kuat pesan itu disampaikan, mana yang lemah. Coba kalau kita terus kuat gitu, waduh, jemaat kan melek terus Pak, nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Mungkin ada masuk Tuhan juga di situ. Tapi kalau kita begini Pak Pendeta, seperti tadi Bapak bilang, kok ibu itu datar, biasa aja, lembut. Ya kalau dia ada urapan Tuhan yang kuat, itu bisa nangis, bisa tersentuh. Tapi kalau nggak ada urapan Bapak Ibu, pengkhotbah itu bisa bikin tidur jemaat. Hati-hati Bapak Ibu. Nanti punya karunia menidurkan jemaat jadinya. Jadi ada cap atau label, pendeta ini nih karunia apa? Menidurkan jemaat. Bahaya Bapak Ibu. Oh, haleluya. Pak Pendeta. Ya. Tadi kalau dilihat dari tipe atau jenis-jenis khotbah tadi itu yang selalu misalnya mengembangkan khotbah itu dengan melihat banyak ayat itu. Jadi kadang-kadang kita tangkap itu kalau dia terlalu banyak mengambil referensi ayat sehingga kadang konsentrasi kita jadi ini tidak fokus gitu Pak. Kalau saya sih maksud saya yang saya sebagai pendengar lah ya saya selama ini bagus kita mungkin tidak perlu banyak-banyak sebentar lihat ayat ini sebentar lihat ayat ini terus jadi sehingga kita tidak fokus kepada tema misalnya gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak ya? Kalau saya lihat itu jadi membuyarkan konsentrasi kita pada satu fokus-fokus tertentu gitu Pak. Gimana itu? Baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa menjudge ataupun kita mengeset seorang pengkhotbah yang dihadirkan dalam ibadah kita bahwa Pak ayat yang disampaikan apa aja Pak, lalu si tuan rumah bilang, wah ini kebanyakan ayat Pak, bagaimana kalau cuma 1-2 ayat aja? Nggak bisa begitu ya Bapak Ibu, karena sekali lagi seorang pengkhotbah yang betul-betul pengkhotbah yang baik adalah mereka yang betul-betul mempersiapkan hatinya, dirinya itu, yaitu tadi yang pertama tadi kita punya sikap hati kepada Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, ada pujian penyembahan dan doa, baca Alkitab, kadang-kadang puasa juga. Jadi saya percaya bahwa pengkhotbah itu sudah mempersiapkan ayat-ayatnya atau materinya itu dengan urapan Tuhan. Jadi tadi kita sudah belajar ada 3 macam jenis khotbah, yaitu topikal. Memang kalau pengkhotbah topikal, kebanyakan Pak Lamsar itu cuma 1-2 ayat aja dia, tapi dijabarkan begitu luas.
Tapi beda dengan seorang pengkhotbah yang memang mengambil tema-tema yang ekspositori ataupun tema-tema yang analisis. Itu banyak ayat yang mesti disampaikan, Pak. Dan memang betul harus begitu, Pak. Karena supaya menguatkan tema yang dia harus sampaikan. Kalau cuma 1-2 ayat khotbah eksposisi, itu nanti blur, Pak. Pemahaman kepada jemaat itu nggak maksimal jadinya. Dan jemaat nggak bisa belajar. Kadang-kadang kita perlu juga khotbah-khotbah yang memang berisi pengajaran. Tetapi ada pengkhotbah yang nggak punya karunia mengajar. Sebetulnya ya Pak. Contoh ya, saya senang khotbah-khotbah Yusuf Roni ya. Kenapa khotbah Yusuf Roni saya suka? Karena dia pengajaran one by one, satu demi satu, dijabarkan. Itu biarpun 2 jam khotbahnya Pak Yusuf Roni, saya senang aja tuh dengarnya, enak. Itu ekspositori kebanyakan kalau Pak Yusuf Roni. Tapi khotbah-khotbah misalnya kayak Gilbert, itu topikal. Kebanyakan dia cerita-cerita kehidupan sehari-hari aja. Mungkin ayatnya cuma 1-2, termasuklah Pak Niko kan, gembala sidang saya. Yang dulu dikenal sebagai pengkhotbah 1 ayat. Tapi itu terus-menerus. Tentang pujian, penyembahan, doa, keintiman dengan Tuhan. Itu aja terus. Sementara mungkin pengkhotbah ataupun gembala sidang Bapak Ibu sekalian, waduh udah jago-jago kan, menjabarkan ayat-ayatnya gitu kan. Tapi lihat dampaknya bagaimana. Nah, kalau dia nggak punya karunia mengajar, biasanya ya. Waktu mereka khotbah, kita ngantuk Pak, tidur di gereja. Padahal, nah ini yang sering sekali saya nggak tahu nih, kita sharing aja ya Bapak Ibu. Ini sering kali kita alami juga. Waktu kebaktian ibadah gitu ya, pujian penyembahannya itu waduh luar biasa, menari-nari, wah euforia, begitu sorak-sorai, wah pokoknya kayaknya waduh kita mau lompat juga itu tembok ataupun atap gereja tuh bisa tembus itu saking girangnya. Begitu kita dengar firman Tuhan, sepertinya spiritnya itu turun. Yang kita tadinya menyala-nyala, ada sentuhan hati, ada roh yang menyentuh kita waktu memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba pengkhotbahnya datang, kasih firman Tuhan, pengajaran. Wah, panjang, ayatnya banyak, bikin kita ngantuk. Itu sering terjadi. Di tempat saya itu banyak begitu, Bapak, Pak Lamsar. Jadi akhirnya bagaimana? Ya akhirnya kita bilang sama tim penjadwalan, tolong ini jangan dijadwal lagi. Cuma gitu aja. Karena apa? Karena kita sebagai gembala, sebagai pemimpin di situ, kita harus tahu juga kebutuhan jemaat saya itu apa sekarang gitu loh. Kalau kebutuhan jemaat saya itu misalnya pengajaran tentang healing and blessing, terus kita diajari tentang wah Taurat Tuhan, wah bicara pendetanya bicara tentang perjanjian lama terus, ya ngantuklah jemaat saya Pak. Kalau dia tidak bisa menjabarkan dengan baik. Tadi seperti saya bilang tadi, misalnya kayak Yusuf Roni, dia kasih ayatnya banyak, tapi saya suka gitu, senang belajar. Karena apa? Bagus dia punya ininya. Alurnya itu bagus. Tapi kalau pengkhotbah yang nggak punya karunia mengajar, dia coba-coba mengajar, hati-hati Bapak Ibu. Anda bisa menidurkan jemaat. Bagus, 1-2 ayat, Anda pahami, belajar, renungkan, perluas sendiri, minta Roh Kudus tuntun, itu lebih powerful. Menurut saya ya, Pak Lamsar, menurut saya. Ya, ini nggak bisa disamaratakan dengan semua orang sih. Tapi itu pengalaman saya. Nah, saya teruskan ya Pak Lamsar karena waktunya udah jam 8:30. Oke, penampilan pengkhotbah yang pertama sikapnya harus wajar. Dalam tugasnya seorang pengkhotbah jangan ada kesan angkuh ataupun rendah diri. Ya, jangan. Saya pernah menjadwalkan pembicara yang nggak siap. Nggak usah jauh-jauh deh, kemarin tuh ada tuh di grup kita ya. Hamba Tuhan dijadwal tapi nggak siap. Akhirnya khotbahnya pendek, tujuannya apa kita nggak ngerti, targetnya apa kita nggak ngerti, ya itu karena nggak kesiapan. Mungkin nggak ada kesiapan, mungkin merasa
Kalau biasanya kalau kita nggak siap, pasti kita rendah diri. Aduh, aku nggak siap nih. Aduh, salah tingkah, kita jadi galau, khawatir, nah gitu. Nah, relax aja, relax ya, kesannya relax gitu. Jangan kita khotbah itu kayak beban berat. Untuk awal-awal saya bisa maklum karena saya pun pertama khotbah ya begitu Bapak Ibu. Gagap, keringet dingin dan sebagainya. Tapi sebaiknya sebagai pengkhotbah harus rileks. Jangan terpaku kepada mimbar. Ya. Jadi apa maknanya jangan terpaku kepada mimbar? Kalau gereja-gereja Protestan, misalnya contoh ya, Bapak saya kan Sintua juga. Saya lama di HKBP. Ya nggak bisa bergerak, namanya pendeta ya sudah di mimbar itu. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau kita masuk di charismatic church, ya pengkhotbahnya itu rileks aja di mimbar. Di mimbar itu jalan sana, jalan sendiri, pakai gerakan-gerakan, tangan, ya pakai ekspresi begitu saudara ya. Jadi mereka tuh ya rileks, santai saja. Tapi nggak bisa kita terapkan ini di gereja-gereja Protestan, jangan sampai Bapak Ibu. Itu jemaat bisa kalang kabut nanti tuh. Ya kan? Nggak pernah saya lihat pendeta HKBP turun mimbar langsung jalan-jalan sana jalan sini menyamperin jemaatnya, nggak pernah ada tuh. Bisa kacau nanti tuh jemaatnya, heboh tuh di HKBP. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah bahasa tubuh. Pendengar tidak hanya mendengar suara pengkhotbah, tetapi mereka juga menyimak gerak-gerik. Nah, itu tadi ya. Dan menafsirkan ekspresi tubuh. Dibutuhkan keselarasan antara bahasa tubuh dan suara. Misalnya sikap badannya harus tegak. Jangan pernah bersandar pada mimbar. Ya. Yang kedua, sikap tangan. Jangan memasukkan tangan ke dalam saku. Digerakkan secara wajar saja. Nggak usah overacting. Tepat waktu, seirama dengan ucapan pengkhotbah. Ini sebenarnya kalau di kelas ini enak nih Bapak Ibu. Cuman karena kita di Zoom, saya nggak bisa memperagakan. Nggak bisa kelihatan. Kalau di kelas ini lucu deh. Di sini seru nih kalau pas di penampilan khotbah. Orang bisa ketawa-ketawa denger ini nih. Cuman kita karena di Zoom jadi nggak bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa bisa mengimajinasikan ya. Bagaimana pengkhotbah misalnya begini. Waktu dia ku mau di sana, tunjuk tanganku mau di sana, dia harus ngomong tegas, saya mau di sana tuh, gitu ya. Tapi jangan sampai kita nunjuk, tapi kita sebetulnya perintah ataupun firman yang kita sampaikan adalah sebuah perintah tunjuk gitu. Tapi kita nggak bisa nunjuk, nggak ada ekspresinya, kita biasa aja tangan di bawah aja gitu. Nah itu akan berbeda, impact-nya kepada pendengar ataupun jemaat akan beda, pasti beda. Tapi kalau pendetanya itu tepat bahasa tubuhnya dengan firman yang mau disampaikan, itu pasti akan jemaat itu menikmatinya, saudara. Tapi juga jangan over seperti tadi kata Pak Tamsar ya. Wah, khotbahnya menyala-nyala terus, wah keras terus. Nggak ada lemah lembutnya ngomongnya. Nah itu jangan sampai juga Bapak Ibu. Itu namanya terlalu overacting, ya. Pengkhotbah nggak boleh terlalu overacting. Wajah dan mimik muka, ya, wajah dan mimik muka mengekspresikan isi khotbah yang sesuai dengan poin yang sedang dibahas. Misalnya kalau Bapak Ibu menyampaikan firman-Nya tentang hal yang sedih gitu ya, hal yang penuh penderitaan, tapi wajahnya ketawa, senyum, ketawa, itu nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalnya kesaksiannya tuh mengharukan, ya kadang-kadang saya juga keluar air mata Bapak Ibu, terharu, nangis gitu. Di atas mimbar nggak apa-apa juga. Supaya apa? Supaya kita bisa meresapi ataupun kita bisa betul-betul bahwa firman Tuhan itu jadi rema dalam hati kita, jadi daging dalam hati kita. Dalam hidup kita itu jadi daging. Ya, jangan sampai kita waktu kita mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan misalnya kita simpati kita. Ya, tapi dengan wajah yang ketawa-ketawa, smile apa gitu. Itu nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, jadi harus sesuai
disesuaikan dengan ekspresi wajah dan mimik kita. Pandangan mata juga begitu. Ciptakan kontak dengan pendengar. Bapak Ibu khotbah, tiba-tiba pengkhotbahnya cuma ngeliat ke atas terus, ya kan? Atau merem terus. Takut nanti, aduh jemaatku gimana ini? Saudara merem aja gitu, nggak berani melihat tatapan jemaat atau pendengar. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Gerakan kaki kita juga jangan membuat gerakan yang tidak bermakna. Misalnya kalau di panggung itu papan ya, misalnya alasnya papan. Kalau lantai ya masih oke lah. Tapi kalau papan, ketika saudara, mari saudara kita injak-injak musuh, saudara injak-injak dengan sekuat tenaga, itu panggung bisa roboh, bisa jebol. Itu terlalu overacting Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau di kelas enak nih, bisa ketawa-ketawa, lucu di sini. Cuman karena kita di Zoom ya udah flat aja ya. Tapi ngerti dong maksud saya ya. Jadi gerakan kaki, misalnya kita, wah mari kita injak-injak saudara, iblis kita injak-injak. Wah terlalu overacting, terlalu bersemangat. Sampai akhirnya panggungnya jebol. Bahaya saudara. Ya, jangan terlalu overacting ya saudara. Suaranya yang teratur. Yang ketiga, penampilan yang ketiga, suara harus teratur. Ya, suara itu memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pengkhotbah, mengkomunikasikan ide kepada jemaat. Berbicara dengan wajah, tidak tegang, cemas. Jadi jangan suka gini. Kalau sebagai pengkhotbah ya, Bapak Ibu, diulang-ulang terus, volumenya juga pelan gitu ya. Sehingga jemaat nggak dengar apa yang kita ngomongin gitu. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu. Tapi ucapkan kata-kata itu dengan tenang, teratur, jelas. Dinamikanya juga kapan harus naik, kapan harus datar, kapan harus kita lemah. Ya, intonasinya. Sekali-kali berhenti sejak nggak apa-apa. Misalnya tiba-tiba kayak Tuhan itu berbicara sama kita Roh Kudus. Mari kita tenang sejenak. Tenang aja nggak apa-apa. Kadang-kadang ada juga pengkhotbah yang diam tenang, 5 menit tuh nggak ngapa-ngapain itu jemaat, diam aja. Dan akhirnya setelah 5 menit ada yang berteriak-teriak manifestasi. Wah, mulai teriak-teriak. Nah itu harus perlu jam terbang yang inilah istilahnya. Kenapa jam terbang? Ya maksud saya lebih terus intens, dekat dengan Tuhan, intimasi, pujian penyembahan, puasa itu harus intens terus. Jadi saudara waktu di panggung, waktu di mimbar, Bapak Ibu bisa peka dengar suara Tuhan, bisa tuh. Stop, kita tenang Bapak Ibu. Tuhan mau bicara. Diam aja. Kadang-kadang sampai 5 menit, diam aja. Nggak ada apa-apa, musik nggak main, semua jemaat tenang, teduh. Diam. Itu bisa Bapak Ibu. Kemudian nafas harus teratur. Jangan kita ngos-ngosan di mimbar ya. Wah, ketahuan banget kita gugup Bapak Ibu ya. Yang keempat, bahasa yang baik. Bahasa adalah sarana untuk mengkomunikasikan isi khotbah. Yang pertama, berbicara dengan menggunakan kaidah tata bahasa yang baik. Menggunakan redaksional kalimat yang baik. Memiliki perbenaran kata agar ide-ide dapat dikomunikasi dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa dan kalimat yang dapat dimengerti oleh mayoritas pendengar, menghindar menggunakan kalimat yang pengertiannya tidak jelas atau absurd. Ini kita harus hindari. Gunakan bahasa asing, kata-kata ilmiah, terminologi dengan sewajarnya. Ya, kadang-kadang banyak tuh pengkhotbah supaya dianggap dia hebat, ya. Apalagi kalau sudah lulusan luar negeri atau pengalaman pelayanan di luar negeri, wah bahasanya bahasa Ibrani, bahasa Inggris, kita jemaat bengong aja. Apa ini sih? Padahal jemaatnya nenek-nenek, kakek-kakek semua. Ya. Karena dia khotbah di UMAS soalnya Bapak Ibu. Khotbah di UMAS pakai bahasa-bahasa tinggi Bapak Ibu. Wah, ini nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi janganlah kita pakai bahasa-bahasa yang kita pikir hebat, tapi nggak dimengerti sama jemaat yang ingin mendengarkan. Sedapat mungkin hilangkan akses daerah. Kalau orang Batak itu ketara sekali. Ketara sekali kalau orang Batak ini bicara, kan begitu. Nggak boleh Bapak Ibu sampai gitu. Sebisa mungkin, bukan nggak boleh. Kalau memang sudah begitu logatnya, bagaimana lah, ya kan?
Saya juga kalau misalnya saya bicara, orang bilang saya orang Jawa, ngomongnya udah ngomongnya medok. Jadi susah Bapak Ibu, memang tenggorokan saya udah begitu gitu loh. Jadi tapi sedapat mungkin ya aksen-aksen itu bisa diminimalisir lah. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kemudian ini tips bagi pengkhotbah. Bentar lagi mau selesai nih. Tipsnya 1, pilihlah tema khotbah yang menarik bagi pengkhotbah maupun jemaat. Jangan yang bikin repot saudara sebagai pengkhotbah. Anda stres, apa ya temanya, topiknya apa ya? Stres sendiri. Tadi kata Pak Lamsar aja, 1 ayat, 2 ayat. Tetapkan aja misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, menguasai sedalam-dalamnya pokok bahasan yang disampaikan kepada jemaat. Yang ketiga, berbicara sesering mungkin, sering berlatih khotbah di depan kaca. Bagi yang pemula ya, saya juga dulu pemula, ya udah depan kaca aja khotbah, gerakan sendiri gitu ya. Kalau perlu kita rekam audio, kita rekam aja. Nah, kemudian menerima ketegangan sebagai hal yang wajar atau biasa bagi seorang pengkhotbah. Jadi pengkhotbah yang grogi, tegang itu wajar. Ya. Tapi jangan sampai ketahuan sama jemaat, Bapak Ibu. Cukup kita sendiri, biarpun kita tegang berusaha senyum. Ya, wajar aja, pokoknya sewajarnya lah. Yang kelima, tidak menyerah setiap kali menghadapi situasi yang sulit. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah penuai, ya, sekali lagi, bahwa situasi sulit apapun, sesulit apapun, jangan pernah menyerah untuk kita tidak mengajar, tidak berkhotbah. Ingat ya, pokoknya sebagai penuai kita harus bisa khotbah Bapak Ibu. Bisa ngajar. Oke, kita diskusi. Apakah kita sering mengalami grogi atau demam panggung saat berbicara di depan orang? Ayo diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi. Ada yang mau ngasih tanggapan? Jawaban untuk ini. Apakah Bapak Ibu sering mengalami grogi atau demam panggung saat bicara di depan orang banyak? Ya, saya sering, Pendeta. Oke, sepertinya anggota kita cuma Pak Lamsar doang ya, nggak ada yang lain itu bicara ya. Kita ada 17 orang loh, 16 orang. Ya. Yang lain bagaimana tanggapannya Bapak Ibu sekalian? Wah, kayaknya pada jago-jago khotbah. Oke, kalau pada jago khotbah, coba sharingkan deh. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan khotbah Bapak Ibu? Mungkin bisa sharing 1-2 orang saja. Halo. Apakah ada manusia di sini? Selain Pak Lamsar? Kalau nggak ada, saya tutup sajalah ya. Oke, ini ketataannya adalah susunlah sebuah kerangka khotbah yang baik, tentukan tema yang Anda sukai. Boleh nggak Bapak Ibu? Ini PR kita. Gimana Pak? Ini ada quote ya, ada quote dari Joyce Meyer. Joyce Meyer ini seorang hamba Tuhan, penginjil. Ya, fokuslah kepada potensi Anda. Apa yang Allah telah ciptakan bagi diri Anda, janganlah batasi. Jadi, jadilah diri Anda sendiri. Jangan keterbatasan Anda itu. Jangan menjadi keterbatasan Anda, gitu maksudnya. Jadi fokus kepada potensi saudara. Ya, karena Allah telah menciptakan Anda itu sebagaimana diri Anda. Amin. Tapi jangan Anda batasi, jangan melihat keterbatasan Anda gitu maksudnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini pelajaran tentang khotbah. Tapi lebih penting daripada itu, Bapak Ibu mempraktekannya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikasih aja topiknya Pak, kita latihan ke depan Pak Pendeta. Kalau topik Pak Lamsar saya nggak bisa kasih.
Kenapa? Karena masing-masing kita justru pengen tahu. Artinya saya ataupun siapa di sini yang mengerti tentang khotbah ingin juga tahu gitu. Mana kira-kira teman-teman yang belum pandai berkhotbah ataupun yang masih pengen belajar, ya coba ambil tema-tema topik. Tadi kan ada 3 bagian Bapak Ibu. Ada jenis topikal, ada analisis, ada expository. Jadi silakan Bapak Ibu pilih salah satu dari topik daripada khotbah yang akan dibagikan. Ini tadi jenis-jenis khotbah ini ya. Topikal, kemudian ada tekstual ataupun analisis, dan expository. Baik, baik. Silakan Bapak Ibu bisa ambil temanya, nanti kita minggu depan kita bertemu lagi. Ya. Kalau Dr. Saud tidak mengisi ya, karena saya dengar Dr. Saud